Boleh berada di 16 tahun ke atas pernikahan, belum tentu semua orang menikah. Boleh berada di 16 tahun ke atas pernikahannya dengan setia, dengan baik, dan kita memuji Tuhan kalau boleh berada di sini. Dan kami hari ini sudah menikah 19 tahun. Dan kita berada di Kota Siantar, dan kita bersyukur hari ini kita berada di 19 tahun, tapi serasa 5 tahun ke bawah terus pernikahan kita. Ya kan, saya? Iya, benar sekali. Dan nanti akan dilengkapi dengan pelajaran yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Johnson dan Ibu Alin. Tapi sebelumnya, untuk memulai acara ini kita akan bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang baik, Bapa di surga, kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau memberikan kami kepercayaan untuk masuk di dalam pernikahan, di mana Engkau mengaruniakan kepada kami pasangan yang terbaik hari ini. Kami memiliki suami dan memiliki istri. Dan hari ini Engkau mengurniakan kami anak-anak Tuhan. Yang mungkin sebagian besar sudah bertumbuh dewasa. Ada di antara mereka yang sudah kuliah, ada yang sudah selesai, dan bahkan ada yang sudah masuk dalam dunia pernikahan juga. Tuhan, tentunya itu bukanlah kepercayaan yang biasa-biasa. Dan kami mau belajar untuk terus menghargai semua itu. Dan lewat pertemuan sore hari ini, kami ingin lagi Tuhan diperlengkapi, supaya kami semakin bertumbuh menjalankan peranan kami di usia pernikahan kami di atas 16 tahun ini, Tuhan. Bapak, biarlah rangkaian acara ini Kau sertai, baik peralatan yang Kau pergunakan, sinyal kami, dan semua keadaan di sekitar kami, memberikan rasa aman dan nyaman, Tuhan, supaya kami bisa menikmati dari awal hingga akhirnya, dan semua kembali memuliakan Kau dan menambahkan damai sejahtera, sukacita kepada kami semua. Sertai kami, Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa kepadamu. Amin. Mari kita naikkan pujian sama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kita sudah sama-sama menaikkan pujian, sebentar lagi kita akan mendengarkan pelajaran. Tetapi sebelumnya saya sedikit menjelaskan kenapa kita mengambil topik everlasting love pada sore hari ini, terkhusus buat kita pasangan menikah yang 16 tahun ke atas, ya. Secara fakta kita semua pasti merasa sudah berpengalaman di dalam menjalankan pernikahan, ya. Kita merasa sudah mengenal pasangan, tetapi fakta lain tidak bisa dipungkiri, secara usia, secara fisik kita juga mulai menurun, ya. Seperti saya, rambut mulai hilang. Ya kadang saya pun dengkul sudah mulai sakit. Saya nggak tahu berapa banyak di antara suami-suami di sini dengkul sudah mulai tidak kuat lagi menaiki tangga-tangga kehidupan. Dan selain itu banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Ya kebutuhan semakin meningkat. Mungkin anak-anak sudah mulai kuliah, mereka sudah mulai meninggalkan rumah. Kita tinggal berdua di rumah. Kadang kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri masing-masing, ya. Suami dengan kehidupannya, dengan banyaknya tantangan dan tekanan juga, ya. Kita harus memenuhi kebutuhan keluarga, dan ini kadang-kadang bisa mempengaruhi hubungan pernikahan kita. Nah, saya nggak tahu bagaimana pengalaman saya setelah kita 19 tahun. Mungkin kita tidak seperti yang lain. Wah. Sangat panjang kalau diceritakan. Nanti kita ceritakan, ya. Tapi memang luar biasa. 16 tahun ke atas itu sangat tidak mudah, tapi sangat seru kalau semua dibuat jadi indah. Tapi akan sangat bad kalau dibuat jadi bad. Jadi saya bersyukur sekali hari ini judul yang sudah atau tema yang kita buat ini sangat menggelitik, sangat juga penasaran. Saya sendiri nggak sabar ingin mendengarkan pelajaran dari Bapak Johnson dan Alin, karena saya tahu seperti kata suami saya kepingin juga 5 tahun ke bawah. Tapi apa daya, memang sudah 16 tahun ke atas, harus diterima dengan fakta. Jadi siapakah Pak Johnson ini, Pak Robin? Ya, mereka adalah pasangan yang tepat untuk membawakan pelajaran sore hari ini, ya. Mereka menikah sudah 26 tahun. Oh, kok sudah? Masih, ya, salah itu kalimatnya. Masih 26 tahun, menunjukkan berarti pernikahan itu masih muda, ya, meskipun masih panjang yang perlu dijalani. Mereka punya 2 anak, 1 putra, 1 laki-laki, Leo, itu sudah 24 tahun, dan Leoni 20 tahun, ya. Leo sudah bekerja, ya, sudah dewasa, dan Leoni sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya. Dan apakah kita memiliki umur pernikahan yang sama? Mungkin iya, tapi apakah juga Bapak Ibu di sini ada pernikahannya sudah melebihi itu? Iya. Tapi Bapak Johnson dan Ibu Alin, saya merasa mereka adalah pasangan yang tepat, karena di dalam dunia pelayanan mereka cukup banyak juga menghadapi pasangan-pasangan menikah yang 26 tahun ke atas. Dan kami berdua sangat merasakan bagaimana mereka banyak membantu sekali kita di dalam dinamika pernikahan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, sore hari ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan setiap pelajaran. Nanti kita bisa bertanya juga sesuai dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Dan nanti semaksimal mungkin kita bisa diskusikan, dan Bapak Ibu dan Ibu Alin nanti akan menjelaskan dan membantu kita di dalam semua
yang kita hadapi hari ini. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah banyak mengenal Pak Johnson dan Alin ya, tapi mungkin ada tamu atau teman kita yang belum mengenal mereka. Pak Johnson ini Batak asli ya, dan istrinya Ibu Alin benar-benar Chinese Medan. Kebayang nggak sih Batak menikah sama Chinese ini gimana? Tahan nggak Ibu Alin ini menghadapi seorang Batak yang dari Medan ini ya? Kita perlu tahu rahasianya, karena Batak dengan Batak saja itu seru, apalagi Chinese menghadapi Batak. Wah, itu lebih seru lagi ya. Dan saya mengenal Ibu Alin sejak di Medan, 25 tahun yang lalu. Saya mengenal dia di Medan. Hari ini dia sudah menikah 26 tahun. Saya 25 tahun sudah mengenal dia di Medan. Dari mulai saya kuliah, sudah mengenal Ibu Alin, bagaimana dia menerapkan begitu banyak hal, dan saya mencontohi dia begitu banyak sampai mereka pindah ke Jakarta, ke Bogor, ke Surabaya, dan hari ini mereka menjadi konselor merit dan juga parenting yang luar biasa yang Tuhan pakai. Saya percaya bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau terus belajar, mereka terus mau menerapkan apa yang mereka juga sudah dibantu, dan kami atau kita semua pasti akan beruntung boleh hari ini belajar dari mereka. Kita persilahkan kepada Pak Johnson dan Ibu Alin. Ya, silakan Bapak Johnson dan Ibu Alin. Terima kasih buat Eli dan Robin, ya, ini host yang luar biasa ya. Betul, kami bersyukur sekali. Sekarang ini kami udah menikah 26 tahun, dan tahun ini jalan ke tahun ke-27. Dan hari ini terima kasih diberi kesempatan untuk bisa memberi materi untuk merit di atas 16 tahun hari ini. Bukan karena pernikahan kami sudah sempurna, masih terus belajar, tapi kami merasa sangat bersyukur. Saya pribadi merasa sangat beruntung berada di kerajaan Tuhan, karena boleh dikatakan pernikahan kita bisa bertahan dan juga bisa kita nikmati sampai tahun-tahun ini adalah karena pertolongan Tuhan melalui saudara-saudari yang merupakan partner-partner di dalam pelayanan Tuhan. Dan banyak hal yang kita lewati, tapi sangat memuji Tuhan karena Tuhan itu Tuhan yang terus mau mengasihi kita. Jadi saya berharap sore ini teman-teman yang datang usia 16 tahun ke atas, saya rasa bukan usia yang singkat ya. Mungkin ada banyak hal yang udah terjadi, tapi saya berharap apa yang kami share bisa membantu kita semua. Dan judulnya sangat luar biasa, Everlasting Love, kasih yang kekal. Dan berharap kalian berdua bisa share. Nah, sebelum kita ke firman Tuhan, saya mau mengingatkan kita kenangan-kenangan waktu kita menikah dulu ya. Kita ingat bagaimana kita siapkan semuanya, foto lah, pernikahan, bunga seperti apa, pre-wed lah, segala macam. Itu adalah satu momen yang luar biasa ya. Dan kadang-kadang setelah 16 tahun ke atas udah jarang bahas ini ya. Udah kayak lupa deh gimana waktu itu ya. Tapi saya sangat percaya bahwa kita semua, walaupun 16 tahun ke atas, saya percaya bahwa semua pernikahan bisa terus di-refresh ya. Dan saya sendiri beberapa tahun lalu bertemu satu brother kita, Albert dari Amerika, yang udah usia jauh di atas saya. Saya waktu makan malam dengan mereka waktu itu, saya melihat bagaimana romantisnya mereka, dan saya sangat tertusuk waktu itu. Ya, seperti kata Eli, seorang Batak yang susah untuk romantis, saya tertusuk dan bertobat. Saya percaya ada banyak di sekitar kita memberikan kita contoh juga yang bisa membuat pernikahan kita bisa di-refresh dan di-reconnect. Saya berharap apa yang kami kasih hari ini bisa membantu kita. Nah, kita akan tunjukkan satu buah video. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere. Stop! I'm not joking!
adding truth to lies. Gotta get up, stop wasting. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Chill out, bro. It's my first time. Yeah! Give me some, bro! Yeah! 우리도 저희처럼 언젠간 전공할 거야. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Cảm ơn Leo nghe. Thanks, Leo. Không sao đâu em. You're so thoughtful. Leo! Trời ơi, ngáy nhằn nhọ thôi, bánh bao không coi được. Phim này sớm xuống quá. Thôi thì mình đổi phim. Được, để bánh bao coi chút xíu nữa đi. Cái này lùa của bánh bao mà, vô duyên thì vừa thôi. Trời ơi, bà này. Lạnh quá, skin cold. Cho Leo hả? Lấy cái áo lại. Give back my sweater. Yeah, I'm a little cold right now. Lạnh quá. Có lộ không? Thank you. Lạnh quá. Ini adalah buat lucu-lucuan ya, supaya kita bisa melihat yang mana menjadi ekspektasi dan mana reality. Semoga kita semua bisa menjadi seperti yang diekspektasi tadi ya. Tetapi kalaupun ada di antara kita yang sudah masuk ke reality, mari kita hari ini belajar sama-sama untuk bisa membangun pernikahan kita jadi lebih baik. Amin. Untuk kita belajar mengasihi dengan kasih yang kekal atau abadi, kita akan belajar bagaimana Allah mengasihi Israel. Karena sebenarnya kalau kita melihat ke sejarah Alkitab, Allah selalu menyebut Israel adalah mempelainya, dan Allah adalah mempelai prianya. Jadi jemaat adalah mempelainya. Israel waktu dia memilih Israel jadi mempelainya, ini adalah perkataan Tuhan. Di Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau
dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada Allah itu mengasihi Israel dengan kasih yang kekal. Ya, kita tahu bahwa Allah memutuskan akan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi, di mana Allah selalu mau memberi yang terbaik kepada mereka. Tetapi kita tahu bahwa dalam sejarah waktu Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan, Israel itu kebanyakannya tidak setia, kebanyakannya meninggalkan Tuhan. Dan waktu Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan kecewa. Kita lihat apa perkataan dia di kitab Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Israel mengecewakan Tuhan, tapi kasihnya kekal kepada mereka. Nah, kita sangat relate dengan ini di pernikahan 16 tahun ke atas. Mungkin saya bilang relate dengan kami, karena dalam hubungan kami, banyak sekali di mana saya mengecewakan Alin juga bisa begitu sebaliknya. Ya, dan ada banyak faktor yang buat. Kita bahas anak bisa beda pendapat, bahas ini dan itu bisa beda pendapat. Kadang-kadang bisa diam-diaman juga, ya. Kalian nggak pernah diam-diaman mungkin ya, kami aja kali ya. Nggak bisa ngomong. Kadang-kadang mau bahas hal kecil jadi besar, ya. Saya juga menyadari kadang-kadang setelah sekarang di tahun ke-27 ini ya, seperti yang Robin tadi bilang, kadang-kadang agak sensitif kalau udah tua ini ya. Kadang-kadang kurang bisa enak. Tapi saya bersyukur karena kita punya Allah yang sangat setia. Jadi kalau kita mau mengasihi pasangan kita, kita harus bisa belajar bagaimana Allah setia kepada Israel. Bagaimana Allah terus mengasihani mereka. Walaupun Israel itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Dia terus saja mencari cara supaya Israel itu kembali ke Tuhan. Dan kalau kita lihat juga, bahkan Hosea disuruh menikah dengan pelacur supaya orang Israel mengerti perasaan Tuhan menikah sama Israel. Nah, kalau kita mau betul-betul belajar memiliki everlasting love atau kasih yang kekal atau kasih yang abadi kepada pasangan kita, kita harus bisa mengerti Allah itu juga Allah yang punya kasih itu, dan Allah itu juga sudah mengasihi kita. Kasih Allah kepada Israel sebagai mempelainya juga sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan. Dia menyebut kita mempelai wanita, ya, mempelai perempuannya. Nah, di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalian sadar nggak, Allah itu sangat mengasihi kita. Tidak satu pun kita yang layak. Tidak satu pun manusia itu nggak berdosa, berarti tidak satu pun kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan akan kita, kasihnya yang kekal, telah melayakkan kita, dan dia benar-benar membuka pintu hatinya buat kita. Bukan karena kita ada kebaikan, bukan karena kita ini layak, tapi karena dia mau mengasihi kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya kita perlu merenungkan kasih Allah kepada kita. Kita perlu bisa benar-benar meresapi dan menikmati itu, menyadari hal itu, supaya kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan,
ya, karena kita sudah tahu bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi ini satu hal yang kita sebagai pasangan menikah, saya sebagai suami harus bisa merenungkan ini. Allah sudah mengasihi saya. Siapa saya? Nggak ada sesuatu yang alasan sehingga saya layak bagi Allah. Nah, sekarang ini saya harus belajar juga mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi saya. Nah, ini saya rasa adalah satu hal sederhana yang kita bisa terus belajar dalam mengasihi. Kenapa waktu menikah setelah ya mungkin 16 tahun ke atas, kenapa kita kadang-kadang susah untuk bisa komunikasi dengan enak? Kita kehilangan perasaan bahwa kita itu beruntung dapat pasangan. Kadang-kadang kita udah terlalu melihatnya normal ya, sudah melihat udah sama-sama lama ya, tapi kita nggak menyegarkan hati kita dengan kasih Allah. Karena kalau kita menyadari Allah begitu mengasihi kita, kita akan juga sangat serius dengan pengharapan Tuhan. Ini pengharapan Tuhan dari kita. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi saya, seperti itu juga saya harus mengasihi istri saya. Nah, inilah sebenarnya sumber dari kekuatan kasih kita kepada pasangan, yaitu kesadaran akan kasih Tuhan kepada kita. Kalau saya nggak sadar Tuhan begitu mengasihi saya akan susah mengasihi istri saya. Tapi kalau saya sangat sadar Tuhan sudah begitu mengasihi saya percaya akan mudah bagi saya mengasihi pasangan saya. Jadi poin saya pertama adalah saya mengasihi I love you because God loved me first. Saya harus bilang kepada istri saya mengasihimu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Ya, kalau dalam dunia kan saya mengasihi, kalau saya tanya ya, apalagi kami sering counseling, dulu kenapa kamu bisa suka sama dia? Kalau saya tanya suaminya, nggak tahu Pak dulu, nggak tahu katanya. Lah gimana nggak tahu? Nah, udah 16 tahun begitu. Nggak tahu dulu kenapa ya. Seolah-olah semua itu sepertinya kecelakaan pernikahan itu kan gitu. Ya, kalau lagi berantem kadang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa yang hilang? Kita lupa. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan sekarang kita harus mengasihi orang lain dimulai dari istri. Di dalam hidup kita, yang pertama kalau kita mau mengasihi orang lain, melakukan perintah Tuhan itu dimulai dari saya mengasihi pasangan saya, anak saya, orang tua, saudara-saudari saya, dan orang lain. Ya, kita nggak bisa langsung mengasihi orang lain kalau istri kita sendiri tidak merasakan kasih kita. Sebaliknya juga begitu. Nah, ini pesan ini juga untuk teman-teman saya yang mungkin kita sibuk dengan kegiatan rohani, tapi sebenarnya esensi dari kasih Tuhan itu yang paling utama dilihat dari bagaimana kasih kita kepada pasangan kita. Jadi saya berharap kita semua di sini yang pertama adalah sadar dulu betapa kasih Tuhan kepada kita. Kita ambil waktu, ya, ambil waktu untuk bisa merenungkan, bisa betul-betul melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita, betapa besar kasih Tuhan kepada kita, dan sekarang saya harus menyenangkan Tuhan dengan mengasihi yang lain, dan itu dimulai dari pasangan saya. Saya percaya kalau dengan kita sudah memulai dari kasih Tuhan, tidak ada pernikahan yang terasa sudah tua. Saya bersyukur karena justru setelah melewati berbagai konflik dalam pernikahan saya, sebenarnya pernikahan saya itu tahun pertama sampai kelima itu benar-benar lucu ya. Waktu sebelum nikah, wah saya benar-benar benar-benar sangat semangat, bersyukur ya karena Alin hanya mau menikah dengan saya. Oke? Tetapi sudah nikah, wah egonya keluar. Ya, sangat beda sini, tapi saya bersyukur kita
dituntun, kita dibimbing, dan kemudian, aduh banyak. Kalau kalian mau tanya-tanya, Budi Hartono mungkin ada di sini, yang lain tahu kok pertengkaran kita apa aja. Kalau lihat semua itu, saya lihat ke belakang, ada nggak rasa kecewa? Ada. Kok bisa ya saya sampai segitunya? Tapi kalau saya ingat semua itu, apa yang membuat saya bisa begitu egois atau kurang mendengarkan istri? Karena saya lupa kasih Tuhan. Tapi kita bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini kita sangat enjoy, bisa betul-betul diskusi banyak, ya kita lewati banyak hal, berdiskusi, dan saya sangat bersyukur karena akhirnya pernikahan kita di tahun ke-27 ini kita bisa betul-betul enjoy, ya. Hampir tiap minggu kita pergi berdua. Ya. Kadang-kadang hanya hitung yang listrik dari Surabaya ke Malang karena udah di jalan tol, ya. Surabaya Malang pulang lagi. Tapi kita enjoy, kita diskusi banyak. Tapi saya ngelihat, saya harus selalu mengingatkan diri saya ini sudah dikasihi Tuhan. Dan saya harus mengasihi istri saya karena Tuhan sudah mengasihi saya. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita bicara kasih, saya sering tanya, apa itu cinta atau kasih? Orang sering pikir, ya, kasih itu feeling. Bukan. Kasih itu bukan perasaan. Itu adalah waktu kita masih remaja, ya, feeling. Bukan. Kasih itu adalah tindakan. Cinta itu bukan perasaan. Ya, tapi kasih atau cinta itu harusnya adalah tindakan. Ya, kasih Tuhan kita lihat dia rela mati di kayu salib buat kita. Itu tindakan, bukan hanya perasaan. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita mengasihi, tindakan kita sabar. Apakah kita sabar sama pasangan kita? Kasih itu murah hati. Ya, apakah kita murah hati sama pasangan kita? Kasih itu tidak cemburu, apakah kita trust pasangan kita? Kasih itu tidak memegahkan diri, apakah kita bisa rendah hati terhadap pasangan kita? Dan tidak sombong. Nah, ya, kasih itu nggak sombong. Kasih, orang yang nggak sombong sama pasangan selalu lihat apa? Saya nggak akan bisa begini kalau bukan karena pasangan saya. Nah, itu dong. Ya. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kasih itu selalu mau betul-betul sopan kepada pasangan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, usia 16 tahun ke atas, ya kita mulai mau enaknya sendiri loh. Ya, itu pengalaman saya, ya. Mulai kayak sendiri. Nah, hati-hati, ya. Kemudian ia tidak pemarah. Nah, ini harus saya bertobat karena saya sering diingatkan, karena Batak kan tukang pemarah. Kebanyakan masak-sak, kata Leli nanti saya diejek lagi, biarin aja. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa ini penting? Siapa yang nggak salah? Jadi setiap saya mau ingat salahnya Ali, saya selalu gini, emangnya saya nggak banyak salah. Nah, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga masih sombong, ya. Nah, itu, tapi masih terus berjuang. Ya, kita kalau berantem kan gitu. Ingatnya salahnya semua. Kalau kita bisa bilang, kalau kita bisa ambil waktu dan pikir, ya, saya juga udah banyak salah. Saya rasa kita akan bisa betul-betul lebih enak, lebih bisa mengasihi pasangan. Kemudian kasih itu, ya, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ya bersukacita karena kebenaran. Ya, kita harus betul-betul membuat pasangan kita jangan keadilan aja, ya, maksudnya jangan keadilan, tapi kita betul-betul membuat pasangan menyenangkan mereka. Kemudian selanjutnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, nggak ingat salahnya, ya, percaya segala sesuatu, kita trust pasangan kita, mengharapkan segala sesuatu, kita ada hope, percaya sama saya, pasanganmu akan berubah, pasangan kita pasti berubah. Saya bersyukur Alin berubah, terus berubah. Ya, kita terus diskusi berubah. Dia bilang saya berubah juga, nggak tahu, tanya dia aslinya, ya. Sabar menanggung segala sesuatu, ya. Kita benar-benar bisa menanggung sama-sama. Nah, inilah kasih. Jadi kalau kita bilang, apa kamu mencintai pasanganmu? Tanya, yang mana yang sudah kita lakukan dari semua tindakan kasih ini? Ya, seringkali kita tanya pasangan, saya sangat mengasihi dia, tapi
tindakannya apa? Sebagai seorang Kristen, kasih itu tindakan, bukan hanya feeling, bukan hanya perasaan. Jadi yang kedua adalah love is an action, not just feelings. Ya, kasih itu adalah tindakan, bukan hanya perasaan. Ya, kasih itu adalah tindakan. So, saya berharap kedua hal inilah menjadi basic kita, ya, basic kita. Ya, di mana pertama kita mengatakan pada istri kita, saya mengasihimu karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi saya, dan kemudian saya mau melakukan segala tindakan kasih. Ini dua hal yang harus bisa kita lakukan sehingga kita bisa betul-betul meneruskan pernikahan kita yang sudah 16 tahun ke atas sampai akhirnya saya merasa kita akan menjadi pasangan yang bisa saling menyenangkan satu sama lain. Alina akan share. Ya. Bersyukur dengan 2 poin tadi, saya merasa kita berdua bisa menjalani pernikahan kita sampai hari ini bukan karena kekuatan kita berdua, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, kami bisa seperti hari ini karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita berasa banget melewati semua pergumulan-pergumulan dalam pernikahan kita, karena kita berdua orang yang sama-sama keras, yang satu kerasnya keluar, yang satu kerasnya di dalam, ya. Jadi cocoklah kami berdua ini. Dan sudah banyak sekali teman-teman kita yang kita ganggu hidupnya atau mintain pertolongan karena memang tanpa kasih karunia Tuhan dan tanpa kasih dari orang lain juga, kami tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Saya sering cerita ke anak-anak saya juga, mereka kadang suka bingung, kalian begitu berbeda, kok bisa sih tahan gitu ya sampai hari ini? Karena kita berdua emang beda banget. Saya sukanya gunung, dia sukanya pantai. Saya suka film yang drama-drama, dia sukanya yang perang-perang, ya kan? Saya suka di rumah, dia suka ketemu manusia lain. Dia kalau nggak ketemu manusia lain, dia seperti mau mati rasanya, ya. Kalau kita pergi liburan, kadang-kadang saya kalau liburan saya pengen punya me time. Me time saya ya saya di kamar, habis makan ya baca, nonton. Kalau dia nggak tahan kalau di kamar, dia bilang gini, boleh nggak aku keluar sebentar ya? Nah, itu hal yang kita berdua berbeda banget. Jadi kalau kita liburan pun kita selalu cari win-win solution ya. Mana yang buat dia senang, mana yang buat saya juga senang, dan kita berdua sama-sama bisa enjoy itu. Jadi kalau dipikir memang hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami sehingga kami juga belajar untuk bisa mengasihi satu sama lain lebih lagi. Ya, kita belum lulus, kita masih terus belajar, tetapi kami juga belajar untuk bisa membangun hubungan kita berdua itu bukan hanya sekedar feeling aja, perasaan aja, karena perasaan itu bisa hilang. Saya merasa kalau kita udah menikah di sini yang di atas 16 tahun, berasa nggak kadang-kadang lama-kelamaan kita dengan pasangan itu jadi dingin. Ya, kadang-kadang kalau bicara pun kita sudah nggak ada lagi yang mau dibicarakan hal yang lain kecuali anak dan tagihan di dalam rumah tangga ya. Tagihan ini sudah mau udah mau deadline ya. Jadi pembicaraan yang dibicarakan pun hanya seputar anak, tapi tidak lagi bisa enjoy hubungan dengan satu sama lain. Kita belajar ini yang beberapa tips yang kita mau bagikan ya kepada kita semua. Semoga ini bisa membantu hubungan kita. Jadi jangan terbawa anggapan orang-orang di luar yang mengatakan bahwa kalau kita sudah menikah 15 tahun ke atas, ya memang udah gitulah hidup untuk anak. Ya, nggak usah 15 tahun ke atas. Saya baru konseling dengan orang yang menikah baru 6 tahun, 10 tahun. Hidup romansnya suami istri sudah hilang. Karena si bapak tidur sama anak kedua, si ibu tidur sama anak pertama, ya. Jadi kalau ditanya gimana sex life, apa itu? Mereka pun udah lupa apa itu sex life ya. Dan
itu yang membuat hubungan itu jadi bukan berdasarkan usia pernikahan, tetapi bagaimana kita membangun hubungan itu, ya. Karena kalau dibilang kita berdua enjoy pernikahan kita sekarang jauh lebih daripada waktu kita awal-awal menikah. Nah, ini yang kita mau bagikan ya. Pertama adalah build friendship. Membangun pertemanan, persahabatan antara suami dengan istri. Kadang-kadang saat anak-anak sudah mulai sekolah di luar kota, bahkan ada yang anak sudah menikah ya. Kalau hanya tinggal suami dan istri, kadang-kadang kita udah bingung mau ngomongin apa ya. Bisa jadi akhirnya gini, telepon dulu anak itu lagi ngapain mereka ya kan, ada perlu apa nggak ini, jadi agak susah untuk bicara karena nggak adanya friendship, sehingga waktu kita menyadari, misalnya contoh, kalau kita udah nggak enjoy waktu berdua, pengen pulang aja kalau pergi kemana-mana kalau cuma berdua ya, itu tanda-tanda bahwa kita tidak enjoy pertemanan satu dengan yang lain ya. Nah, yang pertama adalah kenali pasangan kita. Jangan bilang, wah udah kenal, udah 26 tahun, udah tahu semuanya. Belum tentu loh, ya. Jadi ini yang kita lakukan di dalam saat kita dating, ya. Coba dulu di sini, masih dating nggak? Nanti ada yang nanya, dating itu apa ya? Pergi kencan berdua, dinner kah, lunch kah, sarapan kah, terserah mau waktu mana yang cocok buat satu sama lain. Kadang-kadang kita punya waktu banyak dengan anak-anak, tetapi kita tidak punya waktu spesial berdua, ya. Spend time berdua, ya. Pillow talk, ngobrol saat malam. Jangan kayak yang video tadi itu ya, kalau malam tidur udah tendang-tendangan. Tapi ambil waktu untuk bisa pillow talk, tanya impiannya apa, pengharapannya apa, kira-kira apa yang bisa membuat dia 5 tahun dan 10 tahun dari sekarang dia kepengen lakukan apa ya. Tanya banyak pertanyaan ya. Nah, suamiku terakhir-terakhir ini suka nonton acara TV itu yang traveling dan makan di negara-negara yang berbeda ya. Jadi ada satu chef yang selalu pergi ke satu tempat yang baru dan mencobai makanan khas di sana, dan dia juga membuat makanan yang sama. Setiap kali dia nonton itu dia akan bilang begini, aku nanti kalau udah anak-anak udah lulus semua ya, aku kepengen pokoknya keliling untuk bisa ngerasain satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, saya tanya, apanya? Iya, pokoknya dari dulu. Nah, itu membuat pillow talk kita jadi seru ya. Karena dia akan membicarakan apa yang dia akan lakukan. Jadi saya tahu dia pengen mengapain 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Nah, itu membangun pertemanan atau friendship kita dengan satu sama lain ya. Kita bisa tanya pasangan kita, contoh gini, saya misalnya ngajarin pasangan-pasangan untuk nanya apa sih yang dia enjoy di rumah. Belum tentu loh kita tahu ya. Bisa tanya pasangan kita satu sama lain, bagi dia pandangan dia atau harapan dia di rumah itu seperti apa. Ya, kita konseling satu pasangan yang sudah menikah 24 tahun, dan waktu ketemu dengan kita, awalnya sudah hopeless, sudah nggak punya pengharapan lagi untuk pernikahan mereka. Jadi pemikirannya ya udah pokoknya sekolahin anak-anak, beri yang terbaik buat anak-anak, udah that's it, gitu ya. Dan si suami lebih enjoy untuk bisa ngobrol sama orang lain di luar dan bisa cerita-cerita. Ya, waktu kita gali apa yang diinginkan oleh sang suami, dia cuma mikirnya gini. Dia membayangkan pulang ke rumah itu enak suasananya. Tenang, damai, disambut ya. Jadi bagi dia itu home itu seperti itu. Ya. Nah, bukan berarti si istri
memang nggak peduli, tapi memang nggak tahu dan mungkin sudah lama nggak berbicara tentang apa yang mereka inginkan terjadi di rumah, ya. Nah, yang kita bangga dengan pasangan ini, waktu berdua mereka saling tahu apa yang dibutuhkan, mereka lakukan itu dan hanya dalam waktu 1-2 minggu hubungan mereka jauh lebih baik. Ya, jadi memulai dengan hal yang positif atau membangun friendship ini sangat membantu untuk bisa punya hal yang positif di dalam satu hubungan, ya. Bisa tanya juga pertanyaan seperti apa perasaan dia sebagai bapak atau apa perasaan istri kita sebagai ibu, ya. Apa yang dia rasa tentang pekerjaannya sekarang? Dia happy nggak dengan pekerjaannya? Apakah dia melihat dirinya akan melakukan pekerjaan itu 10 tahun ke depan? Ya, kira-kira dia kalau udah usia pensiun, dia kepengen kemana? Waktu anak-anak sudah mentas sekolah selesai, mau ngapain? Ya, itu hal-hal yang bisa dibicarakan sehingga kita juga bisa mengenali pasangan kita. Yang kedua adalah mengagumi dan menghargai pasangan. Ya, nah, nih saya mau minta nih kepada semua yang hadir di sini, coba saling pegang tangan dengan pasangan masing-masing, ya. Dan kasih tahu apa yang kita hargai dari pasangan kita. Ya, 3 hal aja. Coba saya kasih waktu 3 menit, ya, untuk ngasih tahu apa sih yang kita bangga dengan pasangan kita. Ya, bisa karakternya, bisa hatinya, bisa kerja kerasnya, bisa apa yang dia lakukan untuk keluarga. Kalau Robin sama Eli udah pegang-pegangan itu udah. Nah, ambil waktu untuk benar-benar praktis ini ya, latihan ya. Kadang-kadang kita begitu sering mengungkapkan kritikan kepada pasangan ya, memberitahu apa yang buruk dari pasangan kita daripada menghargai apa yang dia bagus. Ya. Jadi terus setiap hari kasih tahu hal-hal simple, misal seperti bilang thank you ya, Hani, tadi waktu aku sakit kamu pijitin aku, thank you loh, ya. Atau thank you Hani, tadi udah mau spend time sama anak, aku happy sekali tadi waktu Hani spend time sama anak-anak. Thank you Hani, ya, hal-hal yang simple tadi udah buangin sampah buat aku, ya. Thank you tadi udah pesenin Gojek waktu aku pengen ngopi, ya. Whatever, apapun hal-hal yang kecil sekalipun, biasakan untuk kita menghargai dan memberitahu apa hal yang bagus dari pasangan kita. Yang lain adalah mengenali dunia pasangannya kita ya, masing-masing ya. Jadi bisa tahu tentang apa yang dia senang, mengapa dia senang itu ya. Tadi couple yang saya cerita itu, waktu ditanya kenapa dia, istrinya kan sering keki ya, sering jengkel, kenapa suaminya kok lebih suka di luar daripada di rumah ya. Nah, dia ceritain bahwa dia itu nggak tahu kalau dia pulang ke rumah, si suami cerita kalau dia pulang ke rumah dia kepengen pulang itu dalam kondisi yang dia sudah tenang dan bisa memberi buat keluarga. Tapi kalau dia lagi gundah, banyak pikiran, dia merasa dia perlu duduk-duduk dulu sama teman setengah jam gitu ya, ngobrol-ngobrol sehingga dia pulang bisa dalam kondisi lebih enak. Ya. Jadi tujuannya bukan karena dia sering senang keluar, tetapi dia menemukan itu membantu dia untuk bisa lebih tenang. Nah, waktu si istri melihat itu sekarang, bahkan minggu lalu kita dengar mereka bagus sekali ya. Sekarang dia sudah minum-minum ngobrol sama istri di rumah. Dia bilang udah enak di rumah, bisa ngobrol, bisa cerita. Aku udah nggak perlu lagi keluar ketemu teman karena di rumah pun ditemenin sama istri. Nah, kan enak kalau kayak gitu ya, sehingga bisa tahu apanya yang buat dia seru. Saya suka tanya sama Johnson, apanya sih yang seru lihat orang masak-masak, pergi jalan sana sini gitu ya. Nah, kalau kita caranya negatif, kita akan bilang aneh banget, nggak usah ngimpi deh, nggak usah banyak pikir dah gitu ya. Tetapi karena kita mau mengenali, kita tanya apanya yang seru. Ya, suami saya juga suka nanya, kenapa Hani
suka misalnya lihat dekorasi, desain-desain rumah, saya bilang seru aja gitu ya. Jadi itu yang membuat kita jadi bisa mengenali dunia satu sama lain. Nah, saling sentuh. Apakah kita setiap hari masih ada physical touch? Ya, atau fisik Hasrat dan hasrat kedua. Ya, udah nanti akan ada hasrat kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, saling sentuh ini penting ya. Kiss di pagi hari, di malam hari, di siang bolong juga kagak apa-apa ya. Jadi buat itu jadi sesuatu hal yang menjadi kebiasaan ya. Saya suka gemesin suami saya, keluarga saya itu punya kebiasaan kita suka gemes gitu ya. Nah, gemesnya itu saya suka kiss dia, suka peluk dia ya. Awalnya dulu dia gini, aduh. Tapi dia tahu itu kebutuhan saya dan itu yang membuat romance kita juga tetap ada ya. Seks. Nah, coba tanya dan terbuka dengan satu sama lain seberapa butuhnya atau kita merasa penting untuk punya hubungan seks dalam pasangan suami istri ya. Kita kaget menemukan kadang-kadang kalau kita tidak bertanya, kita asumsi ya bahwa orang akan mengerti dan menjalaninya dengan baik. Oke. Sebenarnya yang normal itu atau bukan normal lah ya, yang gimana sih bilangnya? Yang cukup baik itu berapa kali sih dalam seminggu? 2. Minimal ya, 2. Nah, ada yang gini, 2 dalam 1 tahun. Jangan kaget, itu bisa terjadi. Ya. Nah, 2 dalam seminggu, Bapak Ibu ya. Jadi pastikan itu terjadi. Jadi supaya friendship kita, romance kita, passion kita satu sama lain juga terjadi. Nah, caranya gimana? Bisa ngambil trip keluar kota, ya. Siapa bilang honeymoon hanya bisa dimiliki oleh orang yang baru menikah? Orang yang sudah menikah 16 tahun ke atas juga masih bisa honeymoon. Nah, enjoy waktu berdua itu, ya. Kalau kita suka bikin istilahnya supaya greng-grengnya itu masih terasa gitu ya. Antara suami dan istri. Nah, tangki emosi yang terakhir adalah gini, semua hal yang bagus yang dilakukan kepada pasangan akan mengisi tangkinya mereka. Sehingga ini kita pasti udah sering dengar tentang tangki emosi, sehingga ini membantu untuk kita bisa lebih positif dengan satu sama lain. Ya. Nah, itu sangat membantu untuk kita bisa manage konflik. Yang kedua adalah manage konflik. Gimana caranya kita manage konflik? Saya membaca dari survei dari John Gottman, dia adalah psikolog Amerika, dia mensurvei suami istri dan dia bisa memprediksi kira-kira mereka akan bercerai di tahun keberapa dari interaksi suami dan istri. Dan dia menemukan bahwa 69% problem dalam rumah tangga itu tidak ada solusinya. Jadi jangan berusaha untuk mencari solusi dari semua masalah ya. Contoh kalau buat keluarga kita, saya orangnya suka yang rapi, suami saya agak berantakan ya. Dulu kita sering berantem hal itu. Ya kadang misalnya contoh dia menutup Tupperware tapi kurang rapat ya, atau misalnya menaruh handuk tapi kurang lurus ya, atau apapun yang seperti itu. Buka lemari tapi lupa menutup ya. Nah, itu hal-hal yang sampai hari ini kami sudah menikah 26 tahun ya tidak ada solusinya ya. Jadi yang ada adalah kita harus bisa saling menerima. Begitu juga suami saya harus menerima hal-hal yang menjadi kekurangan saya yang suka komen-komen gak jelas ya. Kadang-kadang saya suka komen sesuatu yang memang nggak ada solusinya ya. Misalnya contoh panas, saya akan bilang, aduh panas ya, aduh panas ya. Saya akan mengulang itu berulang kali bagi suami saya. Ngapain komen kayak begitu? Panas ya, udah keadaannya kayak begini gitu ya. Nah itu yang menjadi hal yang apa ya? Ada hal-hal yang memang nggak bisa diubah. Oke, jadi cuma ada 31% yang bisa diubah. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita tangki emosinya terisi. Yang ketiga adalah gunakan pernyataan saya waktu kita lagi membereskan konflik. Saya beri contoh ya. Ini adalah cara bagaimana kita
menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita atau apa yang kita rasa kepada pasangan kita. Ya. Ketika titik-titiknya itu isi apa yang terjadi, ya. Saya merasa jengkel, saya merasa sedih, saya merasa ditolak, saya merasa diabaikan, ya. Nah, saya butuh atau saya akan menghargai jika kasih tahu apa pengharapan yang diinginkan, ya. Setiap kali kita mengajarkan ini dan kita mempraktekkan ini di dalam pernikahan kita, ini sangat membantu kami menyelesaikan konflik. Ya, sering sekali dulu kita sampai bahkan butuh pertolongan pembimbing karena saya menyatakannya itu semua dicampur aduk semua, ya. Saya merasa apa, tapi saya langsung menuduh suami saya karena kamu begini, suami saya merasa tertuduh, dia juga ke-trigger, akhirnya kita jadi berantem. Untuk sesuatu yang sebenarnya kalau dibahas baik-baik, kita berdua sama-sama tahu bahwa kita berdua perlu bekerja sama untuk memperbaiki itu, ya. Tapi karena cara penyampaian saya yang tidak tepat waktu, cara penyampaian saya yang menuduh dan menghakimi tanpa tanya lebih dahulu, itu membuat kita pun jadi ujung-ujungnya jadi berantem. Bukan menyelesaikan konflik, tetapi semakin berkonflik. Ya, jadi mungkin buat kita di sini yang kalau kita mau menyelesaikan konflik malah tambah panas, ya, coba praktekkan cara ini. Ya, gunakan kata saya ketimbang kata kamu. Kamu memang orangnya begitu. Nah, itu udah pasti bikin jengkel, ya. Nah, tetapi kalau kita latihan, ya kita ajarin couple tentang ini dan waktu mereka latihan salah satu agak lupa gitu ya, yang satu mengingatkan. Nah, cara ngomong yang itu saya kurang setuju. Coba diulang lagi. Jadi boleh diulang ya. Karena namanya kadang-kadang kita latihan, kita kadang-kadang bisa lupa. Nah, ini hal-hal yang maksudnya semoga bisa membantu kita. Ya, yang terakhir, karena waktu yang sudah mepet, yang terakhir adalah call a friend ya. Kalau kita udah coba menyelesaikan konflik tapi rasanya semakin parah, kita time out aja, teleponlah teman terdekat, pembimbing, mentor, siapapun yang bisa membantu. Karena sering sekali itu membantu kita punya cara pandang yang lebih baik lagi. Thank you. Semoga semoga tadi best practice tadi bisa membantu kita. Kalau friend ini dalam kesempatan saya sangat bersyukur dengan Harun dan Vania yang dalam hampir 20 tahun ya, kita itu terus bisa call mereka dan juga kalau kita bisa hari ini nikmati pernikahan juga karena bantuan orang lain. Jadi kita beruntung di jemaat ada yang bantu kita, lihat itu sebagai alat Tuhan juga. Jadi saya kan ingatkan kita lagi bahwa kita kasih pasangan kita karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan yang kedua, kasihlah pasanganmu dengan tindakan, bukan hanya perasaan. Semoga ini membantu kita semua. Tuhan memberkati kita. Amen. Saya serahkan ke host. Amin. Mari kita berterima kasih buat Bapak Johnson dan Ibu Alin yang sudah memberikan pelajaran yang luar biasa. Ya, saya pribadi melihat pelajaran tadi benar-benar praktikal dan bagian real life-nya pernikahan mereka ya. Ini benar-benar sangat membantu banget dan 3 hal yang saya ambil di sana, poin besarnya penting sekali untuk kita punya pandangan tentang diri kita dari Tuhan ya, dan kita juga kepada Tuhan. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali datang yang ikut workshop ini, jika ingin mendapatkan pertemuan lebih lagi tentang bagaimana mengenali apakah kita dikasihi Tuhan, apakah kita juga seorang yang mengasihi Tuhan, mari hubungi teman-teman atau sahabat yang mengundang kita ke pertemuan ini. Dan yang kedua, saya juga belajar tentang hal-hal yang praktikal yang disampaikan oleh Bu Alin tadi, di mana itu adalah action daripada kasih itu sendiri terhadap pasangan ya. Yang ketiga tadi ada di sana call a friend itu merupakan hal yang membantu sekali, betul. Kita di sini semua dibantu di dalam sebuah komunitas, ada di berbagai kota, di mana kita kota berada, mari hubungi sahabat-sahabat, teman-teman pasangan menikah lainnya di kota kita masing-masing supaya kita punya komunitas juga berbagi bagaimana kita mempraktekkan hal-hal yang diajarkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Saya akan membuka Mentimeter, rating paling tertinggi saya akan tanyakan dan saya nanti minta Pak Johnson dan Ibu Alin akan menjawab setiap pertanyaan ini. Saya mulai dari rating yang paling tertinggi. Pertanyaannya,
bagaimana membangun hubungan supaya merasa rindu lagi dan greng-greng lagi. Greng-greng ini maksudnya bisa mesra lagi, panas lagi, dan tentunya ini terhadap satu sama lain di dalam pasangan pernikahan. Silakan Pak Johnson dan Ibu Alin. Oh, gimana tadi supaya greng-greng lagi ya? Ya itulah, dimulai dengan kebiasaan. Mungkin dimulai dulu dari apa nih yang dirasa satu sama lain tentang pernikahannya mereka, ya toh. Jadi misalnya saya bisa tanya sama Johnson, Hani happy nggak? Maksudnya dengan pernikahan kita. Ya, apa yang Hani merasa kita sudah lakukan bagus, dia kasih tahu. Sesudah dia kasih tahu, apa yang menurut Hani kita bisa lakukan lebih baik lagi. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi itu hasil dari evaluasi. Ya, evaluasi satu sama lain. Nah, namanya evaluasi kan kita ngasih tahu apa yang sudah lebih baik dulu. Jangan langsung tembak pakai bazoka ya. Kasih tahu apa yang bagus dulu, apa yang kita sudah berhasil lakukan, sudah saling mengisi. Tetapi mungkin ada apa lagi nggak yang bisa diperbaiki lebih baik, ya. Nah, kayak buat kita dulu, buat Johnson kebutuhannya adalah dia merasa dicintai kalau kita punya sex life yang bagus, ya. Nah, saya merasa dicintai kalau sentuhan-sentuhan kecil, ya. Jadi physical touch buat saya itu penting karena saya berasal dari keluarga yang dimana kita tidak terlalu affection satu sama lain. Nah, dengan kita ngomongin itu, kita jadi mengerti, oh gimana nih caranya kita bisa membuat ini berhasil. Ya, nah tentunya itu dulu didiskusikan. Sesudah mengerti, kadang gini, belum tentu misalnya greng-grengnya itu tadi, sex life-nya itu maksudnya atau greng-greng itu ya. Itu tidak lebih baik, pasti ada alasannya kenapa. Ya. Jadi jangan hanya menyerang satu pihak, karena komunikasi yang saling menyerang tidak akan menemukan solusi. Tapi kalau kita bawa ke atas meja, ini loh kondisinya, gimana nih caranya untuk kita bisa membuat ini jadi berhasil, ya. Dengan begitu masing-masing melakukan PR-nya. Balik lagi kenapa kita mau lakukan PR kita? Karena kita sudah lebih dulu dicintai sama Tuhan. Karena itu kita mau mencintai pasangan kita, ya. Nah itu sih tips-tipsnya. Saya nggak bisa kasih jawaban detail karena memang ini kan hal yang general ya, tetapi masing-masing harus bicarakan karena tidak semua pasangan kasusnya sama. Ini ada tambahan? Ya, oke. Saya merasa praktek-praktek tadi itu kalau dilakukan, ambil waktu, ngobrol lagi, beli friendship, saya rasa itu akan dengan pelan-pelan akan kembali ke sana. Mungkin itu. Thank you. Ya, terima kasih Pak Johnson, Bu Alin. Melakukan hal-hal yang kita senang dulu ya. Jadi jangan langsung yang besar-besar dulu ya. Setuju sekali ya. Perlu kesepakatan untuk memulainya. Nah, pertanyaan kedua kita lihat lagi. Di sini yang tertinggi setelah yang tadi, silakan istri saya akan membacakan. Iya. Tadi dari pertanyaan pertama tadi memang akan kita buatlah hasrat kedua ya. Berhubungan dia dengan hasrat kedua kayaknya itu tadi pertanyaan pertama ya. Nah selanjutnya kita akan masuk pertanyaan kedua. Bagaimana sih menghadapi fakta di atas supaya bisa terus merasakan cinta dari satu sama lain? Menghadapi fakta. Bagaimana menghadapi fakta di atas supaya bisa terus merasakan cinta dari satu sama lain? Fakta di atas itu maksudnya? Mungkin maksudnya tadi kan ada beberapa hal fakta-fakta yang terjadi, mungkin sudah merasa biasa, sudah dihalangi banyak kendala-kendala seperti anak dan sebagainya, usia. Nah, bagaimana mengatasi itu maksudnya Ibu Alin? Ketika kita ini untuk usia 16 tahun ke atas ya, ini mungkin pengalaman saya adalah ketika kita sudah berhenti untuk melihat apa bagusnya pasangan kita, otomatis kita
akan lihatnya adalah fakta problem. Tapi ketika kita melihat dan membicarakan apa bagusnya pasangan kita, saya merasa selalu ada pembaruan hubungan, connection makin kuat. Jadi saya merasa kadang-kadang kita sudah terlalu ditutupi oleh rasa kecewa, lebih daripada kita lihat bahwa kita sudah begitu banyak mendapatkan dari pasangan. Mungkin itu. Ya, mengagumi itu tadi ya, mengembalikan cinta itu kan, jadi gini, kita itu kan suka pakai kacamata, tapi kacamata kita kadang-kadang ada kacamata negatif. Kalau yang kita pakai kacamata negatif, yang kita lihat kurangnya terus. Tapi kita lupa bahwa ada banyak hal yang dia juga sudah bertumbuh, yang pasangan kita ini udah bertumbuh ya. Saya ini adalah orang yang cenderung negatif kalau terhadap pasangan ya. Saya selalu merasa kurang ini. Dan itu membuat rasa cinta itu jadi lama-lama jadi dingin ya. Nah, yang kita lakukan adalah saya mulai melihat apa yang bagus dari suami saya dan saya sampaikan. Jangan dalam hati ya. Kadang-kadang ada yang merasa istrinya bagus, tapi ngomongnya di luar-luar. Pas di rumah dia nggak sampaikan. Jadi gimana caranya istrinya bisa tahu kalau dia tidak menyampaikan? Nah, yang saya menghargai itu suami saya, walaupun dia orang Batak, tetapi dia belajar untuk menyampaikan apa yang dia lihat dan dia selalu sharing. Kadang di depan saya, kadang tidak di depan saya, atau sama anak-anak, atau sama siapa aja, dia bisa kasih tahu bahwa aku ini banyak dibantu sama istriku yang begini. Ya, saya pun belajar untuk selalu melihat, thank you ya Nia, udah kayak begini. Jadi itu hal-hal yang positif yang kalau kita latih itu akan membuat rasa cinta itu bisa tumbuh. Yang kedua adalah waktu. Ya, harus ada waktu. Nggak bisa membangun hubungan kalau kita tidak menyediakan waktu. Kadang-kadang nggak harus pergi ke tempat mewah kok. Kadang saya sama Johnson makan nasi Padang, ya. Di Rames lagi. Ya, nasi Padang Rames tuh yang langsung biar murah. Biar murah. Ya, dan kita bisa seru-seruan pergi ke sana makan, terus cerita-cerita apa aja gitu ya. Dan itu bisa dilakukan juga. Lalu selalu belajar untuk bisa mengasihi sesuai dengan cara pasangan kita merasa dikasihi. Ya, jangan pakai caranya kita. Saya orangnya kan suka physical touch, jadi saya suka sayang-sayang dia. Itu bukan kebutuhan dia ya. Kebutuhan dia sesudahnya itu. Sesudah sentuh-sentuhnya itu. Nah, tapi saya belajar untuk mengerti bagaimana dia merasa dicintai. Begitu juga Johnson belajar mengerti bagaimana saya merasa dicintai. Ya. Saya mau cerita satu pasangan ya. Lucu sekali ini pasangan ini. Saya udah minta izin sama dia untuk menceritakan ini. No name ya. Jadi si istri adalah seorang yang suka bercerita, suka apa-apa cerita. Si suami adalah tipe introvert yang kalau dia udah di rumah, dia diem. Ya. Dan kadang-kadang diajak berdiskusi pun dia juga diem. Dan istrinya rada-rada frustasi atau gimana. Nah, mereka udah menikah 19 tahun. Kita membantu mereka 19-an tadi dikasih tahu. Nah, sesudah itu mereka mulai melakukan gini. Istrinya itu sangat kepengen mereka bisa ngobrol karena dia merasa susah sekali ngomong sama suamiku ini ya. Kita suka bercandain suaminya, kita bilang dia kalau ngomong kena pulsa, jadi makanya dia nggak ngomong kalau di rumah. Nah, akhirnya menemukan, dia bilang, saya tuh capek kalau ngomong, di kerjaan saya sudah ngomong. Kalau nyampe rumah, saya kepengennya diem. Ya, dan akhirnya dicarilah waktu di mana akhirnya mereka menemukan waktu yang bisa ngobrol itu adalah waktu jalan pagi. Ya. Jadi waktu jalan pagi, karena kita suka bikin mereka hashtagnya itu ngomong. Orang Surabaya bilang kalau ngomong itu ngomong ya. Nah, suaminya makin disuruh ngomong, makin nggak bisa ngomong. Tapi waktu mereka bikin janji jalan pagi seminggu 3 kali, dan waktu di jalan pagi itulah si suami bisa bercerita. Dia menemukan waktu di pagi hari itu dia lebih senang bercerita.
ya, dan juga karena ada keinginannya juga untuk mau memperbaiki dan membuat hubungan mereka juga jadi lebih baik. Nah, sekarang kita melihat mereka, bahkan mereka bilang selama 19 tahun mereka menikah, baru 1 tahun terakhir ini mereka bisa enjoy hubungan pernikahan mereka karena mereka belajar untuk mengasihi satu sama lain. Jadi suaminya nanya saya, Pak Johnson harus ngomong ya? Coba tanya istrimu, harus ngomong. Ngomong! Saya bilang ya tanya istrimu. Karena ada istri nggak suka suaminya ngomong, kayak gitu. Nah, istrimu suka ngomong. Aduh Pak, tapi coba. Nah, setelah mereka lakukan, benar-benar bersyukur ya, melihat mereka bisa komunikasi. Jadi, saya merasa kita semua kalau ambil waktu, saya rasa bisa. Thank you, Robin. Ya, amin. Berarti intinya di komunikasi ya, Pak Johnson dan Bu Alin ya. Cuman komunikasi kan ada dua, ada verbal non-verbal ya. Dan kita juga harus belajar bagaimana supaya pasangan kita bisa tertarik berbicara. Jadi kita harus cari tahu juga. Bisa lihat hobi dan sentuhan-sentuhan yang menyenangkan ya. Kalau saya disentuh, pacu bunyi saya. Nah, gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini yang lebih tinggi lagi ya dari sana tadi. Nah, dikatakan apakah masalah hormon karena usia mungkin di atas 40 tahun ke atas ya, istri cepat capek, cepat marah, sensitif, reaktif, sementara pasangan juga atau suami atau istri mungkin salah satu menuntut juga gitu untuk diperhatikan, sementara keduanya merasa seperti ada hambatan untuk melakukan itu. Ada istilah mungkin midlife crisis ya. Apakah ini mempengaruhi dan bagaimana cara menghadapi fakta-fakta ini? Terima kasih. Silakan Pak Johnson Ibu Alin. Saya percaya faktor usia dan penuaan ada pengaruh-pengaruh, tetapi saya juga nggak mau kita jadi terjebak dengan pendapat umum, karena kita ini adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Seperti saya cerita tadi, ada satu penatua dari Amerika yang pernah mengunjungi Surabaya. Waktu kami mau makan, suaminya itu udah umur 75 tahun waktu itu. Waktu mau duduk, dia siapin kursi. Dia tarik kursi, baru istrinya duduk, baru dia duduk. Waktu istrinya ngomong, dia liatin istrinya, dan dia baru ngomong. Nah, saya merasa itu udah 75 tahun, udah dari midlife crisis segala. Bisa juga. Jadi saya merasa, jangan biarkan pendapat umum mempengaruhi kita. Berjuang maksimum, saya selalu percaya itu semua bisa dilewati. Ya, kalau aku tambahin, koneksi antara suami istri itu butuh usaha ya. Nggak ada yang natural. Mungkin sedikit sekali orang yang bisa naturalnya ngobrol, enak. Kalau dari yang kita tahu dan kita perhatikan adalah semua itu butuh usaha. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita ngomongnya butuh penyangkalan diri ya. Karena memang mengasihi itu ya balik lagi kayak tadi poin 2 itu butuh tindakan. Bukan hanya ya aku sayang sama kamu, apalagi kalau pasangannya suka nanya, masih sayang sama aku nggak sih? Kalau nggak sayang, nggak cinta, nggak kawin aku sama kau, kan gitu ya. Kalau orang Batak jawabnya begitu ya kan. Nah, tapi kan bukan itu yang diinginkan oleh pasangannya, dia kepengennya ditunjukkan cintanya. Ya, jadi apakah fisik pengaruh? Udah pasti iyalah, kita cepet capek sekarang. Nah, tetapi kalau kita mau sama-sama berusaha dan mencintai, berusaha bersahabat, berusaha menunjukkan kasih satu sama lain, semua kelelahan itu bisa dilawan ya. Gitu. Jadi intinya ya dua-duanya harus ada usaha supaya romance itu masih terus ada. So, tadi kan Alin jelasin bahwa saya dan Alin itu beda banget. Bayangin ya, kalau kami ke Bali, dia maunya di gunung. Terus saya bilang, aku udah di gunung dari mulai kecil. Sekolah lihat gunung. Kan Danau Toba itu gunung semua. Saya bilang, terus enjoy-nya gimana? Nah, dulu agak merasa kecewa saya. Lu ngapain? Bali kan taunya Pantai Kuta lah, kan itu yang kita dengar kan gitu. Tapi saya menyadari bahwa ya saya menikah dengan dia. Oke, saya bilang kita diskusi. Gimana kalau kita win-win solution? Kalau kita 2 hari di sana, atau 4 hari, 2 hari di gunung, 2 hari di pantai. Dan saya enjoy, berusaha cerita, di gunung juga bisa enjoy. Nah, saya merasa kadang-kadang
banyak pasangan itu nggak mengambil win-win solution sehingga nggak terjadi connection. Mungkin itu, Robin dan Elik, thank you. Wah, luar biasa ya. Memang usia ini tidak bisa nipu ya. Benar-benar bisa membuat kita secara hormon itu, saya juga akuin bahwa di usia saya yang hari ini 50 tahun, tidak seperti ketika sebelumnya, tapi suami saya hari ini 6 tahun lebih muda dari saya. Oh, masih keren saya. Jadi saya harus imbangi juga, walaupun hormon saya mungkin sudah di usia 50, tapi pasangan saya di usia 6 tahun lebih muda. Jadi dia pintar-pintar sekali untuk merayu saya di usia saya seperti hari ini. Cara yang paling efektif yang dia buat adalah selalu dia bilang setiap malam, "Say, yuk kita tidur seperti kejadian 1." Ya. Mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu. Ya, itu adalah hal yang paling sering alat yang dipakai oleh suamiku untuk setiap merayu di malam hari. Aku nanti udah bilang, "Say, aku kira-kira sudah kalau dulu saya caranya supaya tidak disentuh suami saya pakai balsem semuanya di badan saya. Dia paling anti dengan balsem kan. Jadi dia akan bilang, bawa balsem. Yang ada hasrat pun jadi gak ada hasrat gitu. Jadi saya dulu dengan cara seperti bisa bertobat. Nah sekarang di usia 50 tahun saya pasti hormon saya terpengaruh, tapi dia merayu saya dengan cara kejadian 1. Selalu dia bilang, "Say, kita harus rohani loh tidur. Yuk kita praktekkan kejadian 1 tadi," dia bilang. Dan otomatis waktu awal-awal saya melakukannya saya merasa risih. Masa sih gitu ya? Padahal dia canda melakukannya, tapi akhirnya sampai hari ini kita lakukan kejadian 1. Setiap malam hampir, dan itu sangat mempengaruhi seks kita. Boleh dicontoh, boleh tidak, tergantung bagaimana kita melakukan dan melihatnya. Tapi asik. Dan Ini usia udah masuk hasrat 2 ini. jadi usia tidak mempengaruhi karena kerjasama kedua pihak. Kalau saya tidak kepingin, ya suami saya pakai cara dia. Kalau dia nggak kepingin, saya pakai cara saya di usia 50 tahun. Ada caranya nanti dia hasrat 2. Iya. Jadi kembali mengisi tangki kasih ya. Saya sependapat dengan Pak Johnson Bu Alin. Kita lihat aja di fase mana kita berada, kebutuhan yang paling tepat buat kita itu aja dipenuhi. Saya rasa itu cukup membantu. Ya, kita lanjutkan lagi. Masih ada lagi waktu ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Ketika semua terasa sudah seperti terbiasa atau kebiasaan ya, agak sulit untuk memulai kembali apa yang dulu saat awal menikah dirasakan. Bagaimana merubah rasa kebiasaan ini menjadi luar biasa kembali? Saya pikir hampir sama tadi ya, terjawab ya. Atau Pak Johnson, Bu Alin bisa merespon ini lagi? Ya, itu tadi yang tadi kekaguman itu kan harus dibangun. Ya, saya merasa kita harus hati-hati 16 tahun ke atas. Kita yang harus membangun kekaguman dengan pasangan kita. Dan saya rasa 16 tahun dalam pernikahan 16 tahun ke atas bagi saya contoh, saya sangat bisa bersyukur bagaimana Alin bisa memperhatikan anak-anak, mendengarkan anak-anak, bersyukur bagaimana Alin juga membantu kita dalam hal menata uang kita di rumah, kita diskusi ini, diskusi itu. Jadi saya rasa kadang-kadang kita lupa membicarakan hal-hal yang bagus dari pasangan. Nah, mungkin itu yang harus kita ambil waktu supaya kekaguman kita itu bisa lahir kembali. Thank you. Ibu Alin ada? Banyak-banyak dating. Banyak-banyak spend time ya, biar greng-greng lagi katanya. Oke, ada satu lagi. Apa yang sebaiknya yang dilakukan atau kita kerjakan supaya ketika sesuatu yang kurang dari pasangan yang men-trigger kita tetap bisa enjoy menghadapi pasangan. Mungkin lewat komunikasi dan hal-hal yang lain tadi yang dibicarakan tadi. Sampaikan seperti yang tadi pakai pernyataan saya itu. Saya merasa waktu tadi kejadian gini, saya merasa ya praktekin aja itu. Jadi gini ya, kalau kita melihat kelemahan pasangan kita, lihat apakah itu hal yang bisa diubah atau tidak.
Ya, kalau kayak tadi saya bilang soal personality, misalnya suami saya orangnya suka ngobrol, suka ngomong. Ali maunya saya diam, mana bisa? Kalau saya suruh dia diam, dia bisa mati gitu ya. Nah, jadi kalau dia suka cerita, suka ngobrol, ya udah itu nggak bisa diubah ya. Seperti halnya saya kalau di rumah saya lebih banyak diam. Maksudnya diam nggak boleh juga diam disuruh ngomong ya kan, ada waktunya ngomong, ada waktunya diam kan gitu ya. Jadi kalau itu adalah personality tuh nggak bisa diubah, jangan berusaha ubah. Makanya balik lagi itu tadi termasuk yang 69% itu bukan ya. Tapi kalau misalnya suami kita tidak sensitif, ngomongnya kasar ya, sampaikan apa yang kita rasa ya. Menerima itu bukan berarti ditelen ya. Kalau ditelan itu justru saat kita tidak memanage konflik kita, tidak membicarakan konflik kita, maka rasa cinta itu bisa hilang, bisa dingin, ya tetap harus disampaikan, tetapi dengan cara yang baik. Ya, karena kalau misalnya saya ngomong ke suami saya apa yang saya rasa tanpa menyerang, dia terima kok. Tapi kalau saya ngomongnya udah dari dulu emang gak berubah gini-gini, apa namanya, syukur aku bisa tahan sama kamu kayak begini. Nah, itu kan tidak membantu ya. Jadi sampaikan dengan clear, dengan sopan, tanpa menuduh, tanpa menghakimi, kasih tahu apa yang kita rasa. Ya. Dan jadi lihat itu adalah hal yang bisa diubah atau tidak. Kalau nggak bisa diubah, misalnya contoh orang yang berantakan disuruh rapi, aduh mereka kayak disiksa itu kalau disuruh kayak begitu. Ya, mereka berjuang tetapi tidak akan sampai kepada ekspektasi kita. Ya, nah misalnya contoh juga cara, kadang-kadang ada ibu-ibu nih ya, nih kalau untuk kasus ibu-ibu ya, ibu-ibu kepengen suaminya itu harus bisa connect sama anaknya, bisa ngobrol sama anak, karena rata-rata anak kan kebanyakan ngomongnya sama ibu ya, sama mama. Nah, kadang-kadang istri berharap suami itu harus persis caranya seperti dia. Ya orang kan balik lagi ke pembawaannya, orang kan beda-beda. Asalkan pasangan kita mau berjuang, kita hargai perjuangan. Itu sih kira-kira. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudari semuanya, waktu kita sudah habis ya. Pada intinya dari semua penjelasan tadi, jika kita berdua tidak sanggup lagi ya mengkomunikasikannya dan memperbaiki atau memulai lagi hal yang baru untuk bagaimana supaya pernikahan kita bisa cintanya berapi lagi ya, kita panggil saudara-saudari, panggil teman-teman yang mengenal nilai-nilai pernikahan itu sendiri, dan kita mari bangun bersama-sama. Jadi sekali lagi saya mengundang kepada sahabat-sahabat, Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali datang di workshop ini, silakan hubungi teman-teman kita yang ada di kota masing-masing yang mengundang kita untuk bisa berdiskusi dan berbagi ya bagaimana membangun bersama-sama untuk pernikahan kita semakin lebih baik. Dan kita akan mengakhiri pertemuan ini, tapi sekali lagi mari kita berikan aplaus dan penghargaan buat semua panitia, semua pembicara, sehingga acara berjalan dengan baik pada sore hari ini. Dan kita persilakan kepada Pak Johnson untuk menutup kita di dalam doa. Silakan. Thank you semuanya, thank you udah dengarkan kita berdua, semoga membantu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sangat bersyukur karena hari ini banyak pernikahan di sini yang sudah 16 tahun lebih datang untuk belajar bagaimana kami membangun pernikahan dalam Engkau. Bantu supaya kami semua menyadari bahwa Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami mau mengasihi pasangan kami. Bantu juga supaya kami bisa latihan bagaimana kami membangun hubungan yang lebih baik, sehingga kami terkoneksi dengan pasangan kami, dan kami berharap pertolongan. Terima kasih Bapak, ampuni hamba-Mu karena kekurangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Amin. Thank you semuanya, brother sister. Bahannya saya bagi. Ya, terima kasih bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bro Johnson dan Sis Alin.
Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Robin juga Eli, thank you ya. Bro Johnson, Alin. Thank you. Semuanya. Robin. Bro Johnson, Bro Alin, Bro Robin. Semuanya. Robin dan Eli juga. Sharingnya. Thank you kejadiannya. Thank you ya. Semuanya. Thank you. Kejadiannya Eli. Berarti kejadian 1 ya bro, Robin. Kejadian 2 ya. Kejadian 2 Pak Yus. Bro Robin, kejadian 1 bro Robin. Sangat sekali kejadian 2-nya. Kejadian 1 bro. Bro Robin. Iya bro. Kejadian 1 bro. Gimana kalau pas khotbah di hari Minggu, pas dibahas tentang kejadian 1? Thank you. Bro. Thank you Robin ya. Johnson. Kejadian satunya ya. Miss Alin, thank you. Sangat membantu Robin, Eli, thank you. Thank you. Thank you. Ya, kejadian satunya Bin ya. Thank you Pak Johnson, Bu Alin. Oke, mari Bro Sis, kita pamit ya. Thank you semua. Thank you. Kejadian 2 ya Bro Sis, kejadian 2.